Pemirsa masih di IDX Season Closing dan di segmen ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana dari 24 emiten anggota LQ45 yang sudah melaporkan kinerja hingga akhir kuartal ketiga 2022, di mana 12 di antaranya ini mencetak rekor laba bersih akumulasi tertinggi di sepanjang 9 bulan pertama. Lantas bagaimana prospek pergerakan saham emiten-emiten tersebut ke depannya? Mari kita simak informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Hingga 1 November 2022 kemarin, sudah 24 emiten konstituen indeks LQ45 yang telah melaporkan kinerjanya per akhir kuartal 3 2022. Dan dari jumlah tersebut, ada 12 emiten mencetak rekor laba bersih akumulasi tertinggi sepanjang 9 bulan. Beberapa emiten bahkan mampu membukukan laba bersih kuartal 3 2022 melebihi realisasi di sepanjang 2022. Salah satunya PT Bank Mandiri Persero Tbk. Emiten perbankan BUMN ini per September 2022 mencetak laba bersih 30,65 triliun rupiah atau naik 59,4% secara tahunan. Adapun di sepanjang tahun 2021, Bank Mandiri hanya mencetak laba bersih 28,03 triliun rupiah. Tak hanya mencetak kinerja laba yang positif, Bank Mandiri juga mencatat rekor harga saham pada tahun ini setelah sempat menembus level 10.000. Meski demikian, tak semua emiten yang mencetak kinerja rekor laba bersih juga membukukan kinerja saham yang terapresiasi. Seperti saham PT Bank Jago Tbk, yang sahamnya sepanjang tahun berjalan 2022 turun 69,69% meskipun mampu mencetak laba dibanding rugi bersih pada tahun lalu. Demikian juga saham Elang Mahkota Teknologi yang secara year to date masih terkoreksi 29,39% meski pada September lalu mencetak rekor laba. Di mana laba emiten berkode saham MTEK ini di akhir kuartal 3 2022 naik 2.454% dan menjadi angka pertumbuhan laba tertinggi di antara emiten LQ45. Vice President Infovesta Wawan Hendrayana seperti dikutip media mengatakan, kedepannya saham emiten LQ45 masih berpotensi melanjutkan pertumbuhan kinerja. Hal itu antara lain karena valuasi saham-saham LQ45 masih ada yang termasuk murah. Wawan menguraikan, price to earning ratio industri keuangan selain saham Arto rata-rata 15 kali dengan price to book value 2,25 kali. Sementara price to earning rasio komoditas sebesar 7,3 kali. Dalam hal ini, price to earning rasio saham Bank Mandiri masih sebesar 11,87 kali dengan PBV 2,29 kali. Sementara price to earning saham Adaro Energi Indonesia sebesar 3,1 kali. Yang menarik dari saham-saham konstituen LQ45 sepanjang bulan Oktober 2022, sebanyak 8 saham penghuni indeks ini tercatat masuk dalam daftar Lagarde. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, penurunan terbesar dialami Gotoh sebesar 24,4% sepanjang Oktober 2022. Selanjutnya ada saham Arto yang turun 22,7%, Tebik 13,1%, Tower 6,5%, PTBA 6,2%, MDKA 4,3%, Unilever 3,9%, dan Telkom 1,6%. Meski menunjukkan penurunan kinerja, Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nicodemus menilai, prospek untuk saham-saham tersebut masih positif. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terakselerasi. Terlebih, jika menilik dari kinerja keuangan per September 2022, sejumlah emiten di atas mencatatkan kenaikan kinerja top line dan bottom line secara tahunan seperti PT Bukit Asam Tbk dan PT Bank Jago Tbk. Niko juga menilai saham sektor telekomunikasi seperti Telkom, Tebik, serta Tower dan sektor teknologi seperti Gotoh juga memiliki prospek yang menarik dalam tren jangka panjang. Hal itu sejalan dengan penetrasi internet dan digitalisasi yang tumbuh setiap tahunnya. Berbagai sumber IDX Channel.